Tekno People, selamat datang. Aku seneng banget nih akhirnya Logos punya program baru nih teman-teman semuanya yaitu podcast. Dan podcast hari ini kita bertemakan tentang Logos Discuss. Nah, sesuai dengan tema kita akan diskusi bareng nih atau kita akan ngobrol bareng nih bersama narasumber kita. Dan hari ini aku kedatangan tamu spesial. Ini ada Bapak atau Mas nih aku panggil. Terserah. Oke, Mas aja kali ya, biar muda gitu kan. Yes. Kita kedatangan Mas Govi Karoni Sihombing atau biasa Ya, kita panggil halo, Mas Roni. selamat. Halo Mas Roni, apa Hai kabar? semuanya. Oke, ini Mas Roni ini sebagai lead of teknologi ya Mas ya? Yes. Iya, jadi sudah bersertifikat juga, betul? Ya, Oke, dan juga ahli di bidang teknologi yang pasti. Nah, kita mulai dulu kali ya dengan perkenalan dulu nih sama Mas Roni karena kan kalau nggak kenal maka tak sayang, betul? yes, betul Oke, sekali. kita mulai dulu aja nih. Gimana Mas Roni, perkenalkan diri dulu boleh? Ya, selamat. Apa kabar semuanya? Saya nggak tahu ya ini selamat pagi atau juga siang teman-teman nanti mau nonton gitu kan ya. Jadi perkenalkan saya Gopi Karoni Shombing sebagai tim teknologinya Logos ya. Dan saya memiliki background sebagai Microsoft Certify ya. Jadi kalau mau nanya-nanya mengenai Microsoft boleh ke saya. Mumpung ya. Yes, betul sekali. Oke. Jadi untuk teman-teman nih nanti mungkin yang mau tanya bisa langsung tanya ke Mas Roni. Tenang saja, nanti mau tanya bisa aku kasih emailnya di description box. Oke. Mas Roni ini kan sebagai lead of teknologi ya Mas ya. Yes, Aku betul. mau tahu nih, kerjanya itu ngapain aja sih Mas selama jadi lead itu? Karena kan yang aku lihat itu kayaknya kalau lead agak pusing ya, karena kan udah leader nih. Nah, kalau Mas Roni sendiri gimana tuh? Logos itu punya 450 customer lebih ya. Wow, banyak ya? Yes, gitu. Dan itu customer Logos itu menggunakan services yang berbagai macam ya. Ada M365, ada juga Azure gitu ya. Ada juga Microsoft Dynamics ya. Ada juga on-premise services gitu kan dan lain sebagainya gitu. Jadi aku sebagai tim teknologi itu lebih fokus ke cloud teknologinya aja gitu. Lebih fokus ke Microsoft 365 dan juga Azure gitu. Berarti lebih fokus ke cloud computing ya Mas? Yes, betul sekali. Oke, berarti Mas Roni ini fokusnya cloud computing teman-teman. Nah, kalau boleh tahu nih kan mungkin ada teman kita atau saudara kita nih yang nggak tahu tentang cloud itu apa sih? Yang mereka tahu kan cuma awan aja ya, karena kan Ya, artinya cloud betul. itu awan ya. Nah, ini kan tapi ada computingnya nih. Nah, dari Mas Roni sendiri, cloud computing itu apa sih Mas secara teknologinya? Eh, jadi Bapak Ibu sekalian jangan salah persepsi ya gitu kan. Kadang kalau kita bicara cloud itu Iya, kita bener. mikirnya itu pasti awan gitu. Betul. Tapi kita bisa analogikan gitu. Awan itu kan basically kita bisa lihat dari manapun kan ya. Dari ujung bumi manapun kita bisa lihat awan. Sama seperti ini. Dengan tujuan bagaimana supaya kedepannya kita bisa mengakses data kita dari manapun kita berada. Makanya dibuat analoginya seperti cloud gitu kan ya gitu. Jadi basically cloud ini kan providernya banyak ya. Tapi Logos itu lebih fokus kepada providernya Microsoft gitu ya. Jadi cloud computing itu disediakan di Microsoft juga, namanya Azure dan juga Microsoft 365 gitu. Oke, itu layanannya berarti ya Mas Yes, ya? betul. Oke, jadi kita ada 365 dan juga ada Azure ya? Oke. Nah, kalau kan banyak nih perusahaan yang belum cloud nih, jadi masih pakai data centernya itu pakai server ya? Ya. Nah, cloud ini berarti nggak pakai server fisik dong? Ya, betul. Jadi kalau kita bilang ya, cloud services ini kita nyewa services ya gitu. Jadi ada satu provider ya menyediakan dari sisi servernya ya, dari sisi OS-nya gitu kan ya. Dan segala macam hal gitu ya dari sisi tempatnya, pendingin dari servernya itu disediakan oleh vendor itu sendiri gitu. Nah, kita sebagai customer itu cuman pakai aja nyewa gitu. Kalau contohnya kita bisa nyewa, kenapa harus beli baru gitu? Kalau Iya, kita beli benar. baru gitu kan ya, kita harus mikirin maintenance-nya gitu kan ya. Kita harus mikirin keamanannya juga gitu kan Iya, ya. betul. Kenapa? Kalau contohnya kita ada satu services yang membuat kita lebih simple bekerja gitu kan, kenapa nggak pakai itu Iya, gitu? karena kan kita nggak perlu yang ribet-ribet ya Mas ya? Yes, betul Betul banget sekali. tuh.
Jadi semua itu udah disederhanakan oleh cloud ya? Ya, Jadi semua dibuat simple tapi modern, betul? yes. Oke, karena kan sekarang kita udah dunia modern, semua serba teknologi ya Mas ya. Jadi Karena kalau memang kan kalau Mhm. kita bicara teknologi ya, itu kan basically akan selalu berkembang Iya betul. setiap saat gitu kan. Baik cloud teknologi gitu kan ya, mungkin teknologi untuk HP dan lain Iya betul. sebagainya, itu pasti berkembang gitu. Berkembangnya itu dalam hal apa? Dalam hal security gitu kan ya. Mhm. Pasti juga itu selalu berkembang gitu kan ya. Karena Microsoft sebagai provider juga pasti membuat update terbaru juga gitu. Betul. Gitu. Jadi salah satu concern yang biasa customer tanya gitu kan ya, Bener bener. security-nya gimana gitu kan Bener ya. bener bener bener. Jangan khawatir gitu, Microsoft udah pikirkan itu juga gitu. Oke, jadi semua sudah di-handle dari Microsoft ya? Yes. Oke, jadi buat security itu emang sudah pasti aman dan pasti, ke untuk serangan cyber agak nggak terlalu tinggi ya, Mas, ya? Ya gitu, yes Oke. betul. Nah, cloud ini kan, mungkin beberapa ada yang belum pakai ya. Untuk cloud sendiri diperuntukkan untuk perusahaan seperti apa sih, Mas? Apakah cuma manufacturing doang atau ada yang lainnya? Cloud ini bisa dipakai berbagai hal bisnis ya gitu kan. Mhm. Bisa manufacturing bisnis Iya. gitu kan, bisa juga untuk kayak konsultan bisnis gitu ya, Mhm. bisa juga perhotelan, perbankan, Oke. semuanya. Nah, every bisnis itu bisa pakai cloud computing gitu. Nah, tergantung kita penggunaannya buat apa gitu kan. Mhm. Kalau contohnya kita mau buat server ya, kita bisa menggunakan services Azure gitu kan, Oke. server gitu kan. Mhm. Nah, kalau contohnya kita membutuhkan layanan emailing ya, Mhm. kita bisa mendapatkan ataupun menggunakan MT365 gitu Mhm. kan ya. Kalau contohnya kita butuh kayak file server cloud secara Mmm. SaaS Oke, base iya. gitu kan, Mhm. SaaS base itu kita bisa menggunakan SharePoint gitu. Jadi memang Oke. tergantung kebutuhan kita mau pakai apa gitu. Jadi memang Microsoft itu menyediakan banyak sekali service yang bisa kita manfaatkan gitu. Oke, berarti cloud itu banyak banget, bisa untuk apa aja ya, untuk perusahaan apa aja gitu Mhm. kan ya. Oke, jadi nggak dibatasin teman-teman. Berarti kalau startup bisa ya? Bisa banget Bisa gitu. banget Kalau nih. Mhm. mungkin Bu Deris lihat ya startup-startup Indonesia Mhm, kayak betul. Tokopedia, Mhm. Gojek gitu kan Mhm. ya, mungkin kayak Blibli gitu kan ya, Blibli dan juga berbagai hal startup di Indonesia Mhm. gitu kan. Mereka itu pasti nggak punya server di kantor. Oh Mereka itu gitu. pasti pakai cloud teknologi Oke, gitu. betul 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 sih, karena biar emang nggak terlalu ribet juga ya, karena Iya, pesanan banyak, orderan banyak juga kan nggak terlalu, ribet banget gitu ya. iya karena memang itu mindset kita itu harus diganti gitu loh. Iya bener. Mindset untuk teknologi on premise itu kita harus ganti ke yang terbaru gitu. Karena startup itu mikirnya ya, kenapa kita harus ribet-ribet ngurusin hal yang kayak gitu? Toh juga kan nggak menguntungkan buat perusahaan gitu loh. Iya bener. Karena kedepannya itu every company itu pasti memikirkan margin gitu loh. As long as margin kita gede, untung kita gede, ngapain kita harus pakai yang meribet-ribet segala Mhm. gitu kan ya? Bener bener Nah bener kayak bener. gitu. Oke, berarti emang semua serba dibuat simpel dari cloud ya, untuk Yes. membantu banget sih. Oke, eee, karena kan, pertama itu keuntungannya nggak ada server fisik ya, Mas, ya. Mhm. Keuntungan kedua apa nih, Mas, pakai cloud computing? Keuntungan Benefitnya? kedua, Mhm, mungkin ada eh benefit lain? keuntungan kedua, kalau cloud itu kan kita, bersifat operasional ya, Mhm, bersifat operasional. Kalau contohnya memang nggak ada fisik ya of course kita nggak perlu maintenance gitu iya ya. betul. Yang berikutnya adalah cost-nya itu kita bisa measure gitu loh, kita bisa tentukan gitu. Mhm, Kalau kita menggunakan cloud teknologi gitu kan ya, contohnya Azure gitu kan ya. mhm, Azure ini kan pemakannya kan sesuai yang kita pembayarannya kan sesuai yang kita pakai. pakai Mhm, gitu kan ya. Pay as you go gitu kan. mhm, Kita pakai A ya kita bayar A. Kayak mhm, token listrik. Kita beli sekian ya kita pakai sekian juga mhm, gitu kan ya. Nah, sama kayak gitu. Sama juga MT365. MT365 itu kan basically billingnya statik kan ya. iya betul. Statik gitu kan. Microsoft itu punya katalog harganya sendiri gitu. Oke, Jadi memang kalau saya bilang ya, cloud teknologi itu, harganya itu apa namanya, price-nya itu kita bisa tentukan, gitu. oke. Yang berikutnya adalah, service-nya itu on demand ya, gitu Mhm, kan. Kita bisa dapatkan secepat mungkin gitu. mhm, Kalau kita mau menggunakan ini gitu kan ya, services-nya tinggal, klik 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 dapat gitu. mhm. Kayak server nih, server itu kan kalau kita buat server kan ya, di cloud teknologi itu sangat cepat sekali. Tinggal Oke. ngisi-ngisi form aja gitu kan, tinggal enable untuk deployment gitu kan, itu selesai 5 menit tinggal pakai gitu. Sama halnya dengan MT365 gitu Mhm. kan ya. Kita buat tenant, kita load license, tinggal pakai. Selesai gitu. Oh,
Oke, jadi cuma kayak isi form aja ya? Ya sama kayak penyimpanan file gitu kan ya, kayak SharePoint, OneDrive, nah itu langsung bisa kita pakai gitu. Oke, berarti selain nggak pakai server fisik, selain itu juga bisa untuk harga nggak terlalu tinggi ya Mas ya, karena menyesuaikan apa yang kita pakai. Mhm. Oke, itu jadi keuntungannya tuh banyak banget teman-teman, nggak cuma dua itu aja, mungkin ada keuntungan lainnya. Ya, dari security gitu kan ya. Security. Jadi security ini biasanya dibagi dua gitu. Ada security yang di-manage oleh kita sendiri ya. Ada security yang di-manage oleh Microsoft. Kalau security yang di-manage Microsoft itu basically berhubungan dengan servicesnya gitu. Bagaimana supaya kita bisa aman pakainya gitu. Tapi kalau security dari kita, ini data disimpan di mana gitu. How to accessnya. Itu kan basically security kita kan ya. Gitu. Jadi supaya data nggak hilang ya kita juga harus memikirkan bagaimana kita mengakses data itu bisa lebih aman gitu. Oke, jadi bisa di-manage sendiri ya Mas ya? Ya, Oke, jadi kita bisa manage sendiri dimanapun dan kapanpun yang pasti ya? yes. Oke, karena cloud ini kan nggak ada server fisik ya, jadi bisa dimanapun kapanpun. Oke, kita lanjut lagi deh untuk pertanyaan selanjutnya nih. Mas Roni ini kan pasti punya tim support ya? Tim Ya, teknologi. betul. Nah, biasanya kan karena customer sudah banyak juga pasti punya kendala dong, pasti punya problem nih setiap customer kan. Nah, biasanya tuh kendalanya apa aja sih Mas? Kendalanya beragam ya Bu Deris ya. Kita tahu kan kalau Microsoft ini kan layanan mature ya gitu. Layanan statik gitu kan. Stabil lah kalau saya bilang gitu. Jadi kalau ada satu problem pasti itu udah ada jawabannya gitu. Gitu kayaknya ya. Jadi dari sisi customer itu sendiri kan ya itu sangat beragam sekali gitu. Kadang emailnya nggak nyampe gitu kan ya. Itu kan hal yang simple gitu. Kenapa gitu kan kita coba cari kenapa masalahnya gitu kan ya, kita cari solusi langsung bisa up lagi, bisa jalan lagi gitu. It's basically kayak gitu. Jadi memang dari sisi customer itu, dari sisi problemnya itu, case-nya itu memang beragam sekali gitu. Tapi memang jangan takut gitu kan, karena memang Microsoft ini layanan yang memang udah stabil, jadi pasti ada solusinya gitu. Oke, dan pasti semua akan terkendali ya Mas ya? Hmm. Oke, solusinya pasti menyesuaikan. Kalau kayak email sendiri gimana tuh Mas solusinya? Kayak tadi yang Mas Roni bilang tuh, solusinya gimana tuh? Kalau seperti email ya, biasanya kan email ini kan kadang nggak terkirim gitu kan ya. Kadang kita mau trace emailnya nih, itu terkirimnya kemana gitu kan. Kita kirim email, tapi penerima itu merasa saya nggak menerima email gitu kan ya. Nah itu biasanya emailnya kami trace nih gitu loh. Jadi di Microsoft 365 itu ada namanya Admin Center Exchange Online ya. Jadi kita trace nih gitu kan ya, kita trace emailnya itu sampai di mana gitu kan ya. Sampai di mana? Oh, sampai sini gitu. Kita tahu nih problem masalahnya apa gitu kan ya. Nah, ketika kita tahu problem masalahnya apa, kita akan dikasih rekomendasi nih how to solve this case gitu. Solve this case, setelah kita solve this case ini kan selesai case-nya gitu. Sama kayak seperti SharePoint gitu kan ya. Basically kan SharePoint ini kan untuk penyimpanan bersama kan ya. Sama kayak functionalities itu sama seperti file server gitu. Nah, itu bisa kita selesaikan gitu. Oke, itu salah satu case di cloud computing ya, di email Ya. yang pasti. Nah, oke. eh ini mungkin pertanyaan terakhir nih. Kalau dari Mas Roni sendiri, kenapa sih harus beli di Logos gitu untuk cloud-nya? Satu hal yang kita tahu ya, partner Microsoft itu banyak di seluruh Indonesia ya gitu kan. Tapi masyarakat Indonesia itu mau pilih yang mana gitu. Itu terserahnya dari sisi end user itu sendiri gitu kan. Tapi Logos itu punya kelebihan ya. Yang pertama, orang-orang itu udah bersertifikat ya gitu kan. Orang-orang yang udah terampil ya, yang terpilih juga, orang-orang yang udah pernah mengalami eh, pernah mengalami ataupun sudah punya pengalaman di bidang teknologi Microsoft gitu ya. Yang berikutnya adalah kita itu perusahaan yang memang fokus ke layanan Microsoft gitu kan ya. Partner Microsoft. Jadi dari sisi experience saya rasa kita punya lebih dari partner lain gitu kan. Yang berikutnya paling kalau dari sisi harga sih kita bisa compete ya. Compete dengan partner lain tergantung dari sisi salesnya. Ini mau gimana gitu kan ya. Dan yang penting sih kita supportnya after sales gitu. Jadi after sales we don't let them
alone ya, kita nggak biarkan mereka sendiri bagaimana menghadapi masalah. Jadi Logos itu mempunyai support yang siap membantu customer menyelesaikan masalah gitu. Oke, jadi bagian teknologi selalu support ya, Mm-mm. selalu on time lah, on time, selalu siap siaga lah ya. Iya, selalu kita akan respon ya gitu kan. Selalu kita respon, kita berikan solusinya. Kalau memang ada beberapa case yang memang tidak bisa kita selesaikan gitu ya, kita akan bertanggung jawab untuk escalate ke Microsoft langsung. Oke, nah itu teman-teman, kenapa sih harus beli di Logos untuk cloud computing? Karena dari tim support juga selalu akan memberikan yang terbaik ya Mas ya. Iya. Oke, nah oke, jadi untuk cloud computing itu sendiri banyak banget benefitnya dan banyak juga support yang akan diberikan dari tim teknologi Logos untuk customer yang akan membeli di Logos. Selain itu juga untuk keamanan pasti akan di-manage oleh diri kita sendiri ataupun Microsoft, betul ya? Ya, betul gitu. Jadi security is basically dua tanggung jawab di dua pihak ya. Tanggung jawabnya Microsoft dan tanggung jawabnya kita gitu. Oke, oke. Oke deh, mungkin potensi kita untuk cloud computing itu aja. Nanti mungkin kita akan diskusi bareng lagi nih sama Mas Roni di lain waktu, dan aku mau ngucapin terima kasih untuk Mas Roni sudah mau jadi narasumber kita nih. Ya, Special guest loh teman-teman di bagian teknologi yang biasanya teknologi itu sibuk banget ya nggak Mas ya? ya. Tapi ini bisa meluangkan waktu untuk teman-teman berbagi ilmu mengenai cloud computing yang pasti. Jadi buat teman-teman jangan lupa untuk selalu nyalain notification untuk like, komen, dan share ke sosial media kalian biar nggak ketinggalan info Logos atau knowledge dari Logos tentang cloud computing lainnya. Oke, mungkin cukup sekian. Terima kasih dan selamat sore. Selamat sore.